Wabeh semua orang itu geger nek ndelok atau ngrungokke lagune jenengan atau video jenengan Mendung Tanpa Udan. Matur nuwun, Pak. Itu sebenarnya ceritane sampean dewe apa cerita dari mana itu? Itu penciptanya sahabat saya, Pak. Oh, jadi yang menciptakan bukan sampean? Bukan. Oke. Namanya Mas Kukuh Prasetyo Kudamai. Kuko. Mas Kukuh. Nah, Ya. terus itu tuh rilis tuh di bulan Januari awal kalau nggak salah atau Desember akhir itu. Tahun Terus, berapa tahunnya? Tahun 2001. 2001. 2021. 21. Terus saya tuh melihat itu kok kayak kisahku juga ya gitu. Kok saya merasakan ada getaran di sini. Kayak jatuh cinta itu loh sama lagunya itu karena versinya pop, Pak. Aslinya versinya Aslinya pop ya. pop. Terus saya membujuk pencipta itu, sahabat saya sendiri padahal sudah sering main, sering nongkrong bareng, tapi nggak dikasih-kasih, Pak. Nggak dikasih-kasih. Sampai nerayu gitu. Sampai saya rayu karena saya benar-benar yakin bahwa lagu ini tuh kayak kok pulungku lah gitu. Sik Mas. Pada Gitu. saat sampean ngerayu itu apa nek petunjuk dari dukun? Mboten, Pak. Tak kira ada dirayu sampai ngebet gitu. Ngebet, Pak, saya. Ngebet sampai tak temuin terus, Mas gimana pembagiannya. Tetap enggak. Dan salutnya Pak Kukuh tuh enggak pernah apa ya? Enggak pernah mementingkan aku rak peduli lagu ini terkenal atau berapa uang yang bisa kamu kasih buat aku intinya gitu. Yeah. Tapi kita tunggu momennya, kita tunggu proses perjalanannya. Entah apa yang dipikirkan Mas Kukuh sampai sekarang pun masih teka-teki, Pak. Nah, terus di akhir bulan Maret, akhir bulan Maret, saya ngobrol 4 mata, terus Mas Kukuh memberikan itu. Akhirnya diberikan. Ya, Setelah 4 mata. ya, dan Berarti itu nggak ada yang gini dah. enggak, Pak. Berarti mendelik kabeh ya. mendelik semua. 4, Lah, ya. itu Mas Kukuh tuh yang saya pegang sampai sekarang itu titip anakku. Oh, Jadi karya itu bagi Mas Kukuh dan itu juga pembelajaran bagi saya. Menurut Mas Kukuh tuh karya itu udah dianggap seperti anaknya sendiri, Pak. oh, tak kira anaknya tenanan. Bukan, Jadi lagunya itu adalah anaknya. anaknya yang Dan udah. boom. Nah, terus saya aransemen dengan versinya Darboy Gang. Bulan Juli rilis. Oh, 5 Juli rilis dan puji syukur dapat diterima oleh masyarakat, Pak. meledak. Meledak sekali. Jadi duit Ramas. Jadi duit, Pak. Iya, jadi duit Nggih, ya. Pak. Ketok nang raimu kuwi soalnya. Kasih lemu barang, Pak. Lah, iya nih. Nih jadi pemirsa, ternyata Mendung Tanpa Udan bukan lagunya Mas Daru, bukan Darboy, tapi ternyata lagunya Mas Kukuh Kukuh Prasetyo Kudamai. Prasetyo yang dirayu pol-polan dan akhirnya ngasih dan sekarang boom. Ya. Itu jadi duit piro, Mas? Rahasia enggak? Rahasia, Pak. Oke. Tapi Kira-kira ya, banyak ya? banyak, tapi dari lagu itu menjadi berkah enggak cuma buat Darboy Gang, Pak, tapi juga buat teman-teman Mabes Balker, buat Mas Kukuh juga dan juga manajemen. Jadi dari lagu itu ternyata apa ya? Dari kolaborasi, rezeki ini pun juga kolaborasi, Pak. Mas Kukuh ngomong-ngomong sampean bagi juga. Bagi, Pak. Oh. Dan Darboy Gang tidak membeli putus. Jadi kalau sistemnya, kalau biasanya label-label dan lain-lain kan diputus. wah lagu bagus nih, tuku Ya. gitu. Kalau Darboy Gang saya udah bilang sama Mas Kukuh, Mas aku rak pengen ngekei duit, ayo nek ono hasilnya ya dibagi bareng selawase. Terus mbok kakek apa? Napa, Pak? Ora tau ngei duit terus mbok kakek apa? Uang, Pak. Lah ya uang ta ya. Iya, Pak. Tapi kan ada repotnya, Pak. Oh, iya, iya, per bulan tuh pasti kasih repot. Karena kita nggak tahu tuh, Pak, lagu itu seperti lagunya Pak Didi Kempot almarhum. Lagu Cidro zaman kapan tuh, Pak? Iya, iya. Terus kemarin lagu Plong naik lagi di TikTok dan lain-lain. Jadi lagu itu emang benar-benar kayak proses perjalanan pertumbuhannya itu nggak bisa diprediksi gitu loh, Pak. Ora stabil ya. Naik Iya. turun. Jadi kalau kita jual putus, kita membeli putus ya sama Putus. aja. Iya benar, Pak. Rezekine iso putus. Ya? Putus, Pak. Kayak Tapi hubunganku dan dia, Pak. Jadi sampe nyebut Mas Didi Kempot lagune Cidro. Cidro. Sampeyan gawe judul iki Cidro Cidro Asmoro. Asmoro. Ono hubungane karo Mas Didi Kempot? Enggak ada sih, Oh, Pak. enggak ada. Tapi saya
ngefans sama Oh, rame. beliau. Ojo mbok pek dhewe, kita juga ngefans. Oh, iya, betul, kita meneng-meneng ini ya ambiar juga kan Iya, gitu betul. ya. Tapi saya lihat Cidra Asmoro ini, jadi para pemirsa, ini ada albumnya Cidra Asmoro. Terus sampean keliling promo album ini kemana-mana sampai ke Papua ya? Ya, Lah, mereka apa tahu lagu berbahasa Jawa? tahu Pak, Ngerti? tahu. Dari mana sampean bisa ngukur itu? Sebelumnya, jadi kan tour ini dilaksanakan secara mandiri Pak, tanpa sponsor dan lain-lain. Jadi benar-benar kita ngumpulin dari hasil AdSense YouTube. Jadi dari kita jualan off air dan juga dari merchandise Pak. Merchandise-nya apa? Kaos. Nanti kau sih. Waduh habis Pak. Lah iki. Nanti saya kirim Pak. Jadi kita ojo ngono ta Mas. itu kita merchandise itu kan kelihatan Pak yang pesen dari mana, dan ternyata tuh banyak saudara-saudara kita yang di Suriname, di Papua, Oh, iya? di Timika, di Jayapura, di Sumatera, bahkan sampai ke Malaysia, Hong Kong paling banyak Pak. Hongkong PMI itu pasti banyak ya. Iya Pak. Oh, Seperti yang itu. Suriname sampai minta Sama minta, dia Pak. beli gitu. Iya, Ada undangan nggak Mas ke sana? ada Pak. Ada ya? Ada. Emang ini mau serangkaiannya nanti gongnya pengennya di Suriname Pak. Untuk menyapa teman-teman yang di sana kan banyak orang Jawa juga. Banyak. Dan untuk menyambung silaturahmi yang sudah terjalin sama dulu seniman sini, ada almarhum Didi Kempot ini seperti Iya. itu, Pak. Ada Mas Stanley juga penyanyi Suriname, dan juga Radio Garuda. Garuda. Aku tahu diwawancara Ya, soalnya. itu. Top. Cuma karena kalau kita berangkat sekarang Pak, kita pulangnya kan harus di Karantina. karantina. Oh, ya ora apa-apa toh. Nggih regane cocok. Oke. Ternyata Cidra Asmoro sudah berapa kota? Ini sudah jalan 2 kota Pak, 2 kota. 2 kota. Oh, 2 kota. Kebumen sama Batang. Ini kota ketiga di Semarang Pak. Oh, jadi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah kabeh kuwi. Besok Jawa Timur Pak. Oh, beda Jawa Timur. Gilian Pak. Lah markasnya jenengan itu di mana? Markasnya di Yogyakarta, Bantul Pak. Bantul ngendi? Pandak. Oh, ternyata cah Panda. Pandak Bantul. Panda Bantul pakai M ya, bukan Bantul tapi Bantul. Ya. Mas, apa hubungannya Daru karo Ndarboy? Lo jenenge iki lho. Apa hubungannya itu? Darurat nama saya Pak. Iya. Nah para bandnya tuh dulu Boy gitu. Wah, Boy. lah apa hubungannya Daru kok Boy? Rada adoh ya. Terus disambung aja biar keren Pak. Oh gitu. Jadi Ndarboy. Darboy. Jadi di Ndarboy itu ada berapa orang? 1 Pak. Iyalah, Solo karir saya. jadi Ndarboy iki solo toh. Solo karir. Oh, tapi kon Darboy geng gitu. Ada gengnya. Iya, ternyata enggak ya. Enggak, karena kenapa saya tulis geng itu karena walaupun saya solo karir, saya nggak bisa berjalan sendirian, Pak. Iya. Jadi kowe maca koran, Dek belanja daster. belajar daster. Sing kerja sinten nggih, Pak? Sing kerja bojomu berarti. Iya. Nah, sudah menikah. Sudah, Pak. Putranya berapa? Puji syukur belum, Pak. Belum. Wow. Belum dikaruniai. Belum dikaruniai. Semoga nanti, Pak. Lagi dititipi anak iki mau lagu. Ya, ini dulu, Pak. Istri ikut terus. Kalau weekend nyusul, Pak. Ini nanti nyusul. Oh, weekend nyusul. Emang kerja juga? Kerja, Pak. Oh, di pasar. Enggak di pasar, Pak. Tak kira Belanja. tak kira baca menang pasar daster. Enggak ya? Enggak, Oh, kerja di juga. Bank BPR Bantul. Oh, kayak banker bojone. Iya. Oh. Kira-kira pendapatan apa namanya? Banker bojomu karo sampean akeh ndi? Nggih, Mesti akeh sampean toh. nggih, lumayan, Pak. Gitu. Emang sebelum ini sampean kerja apa? Dulunya saya lulus dari Universitas Negeri Semarang, Heeh. pendidikan seni musik. Saya Oh, sampean tuh musisi berijazah loh. berjasa, Pak. Ya Allah. Saya pendidikan, Pak. Weh, Sendera Tasik. pendidikan. Ya. Terus Saya ngajar ekstrakurikuler di di SD Sekaran, SD. SD. Itu sampean guru. Guru, Pak. Oke, terus Guru, terus ngajar di mana itu? SMP 5. Itu. Niku. Oh, Terus pernah di situ juga. pernah di situ juga. Terus kok bukan passion saya ya. Terus kalau Itu PNS gak? enggak, Pak. Honorer. Tapi saya daftar PNS juga. keterima.
Enggak. Oh iya wes bener. Tak kira daftar PNS Pak keterima. Enggak, ya betul. Enggak lah, terus itu Pak, saya kok bukan passion saya ya. Terus saya juga main musik cuma di sini dulu di Semarang tuh ngiringin wedding gitu Pak. Oh. Pemain gitu. trombon saya Pak. Oh sama main trombon. Ya, Pantes gede. nyanyi sama apa? Andi Rawan, ikut Andi Rawan, Andi Rawan, terus Paulus Surya gitu. Oh sama Mas Paulus Surya juga. Ya. Dari orkestra nih. Ya, orkestranya Oke. saya trombon. Waduh, kok saya ngiringi wong mangan terus, sedangkan saya di banyak kegelisahan di hati saya yang saya tulis menjadi lirik belum saya tuangkan. Nah, terus saya bagaimana nih biar saya bisa konsisten nih. Nah, terus tak lepas semua Pak itu. Saya jadi guru tak lepas, saya weddingan Lepas. ngamen juga lepas. Saya jual motor, jualan pecel. Motor apa? Motor zaman dulu fiction Pak, Motornya dijual, dijual. terus jualan pecel. Jualan pecel. Lah, apa hubungannya karo musik? Lah itu Pak, biar saya fokus nangis dhewe ning pojokan Pak. Walah, nasibmu kaya ngono kuwi. Karo gitu, dodol pecel. Kare dodol pecel. Ngenteni pelanggan itu kan. Mboten rame-rame to Pak. Oh, Ramene ngono. pas opening tok Pak. Oh gitu ya. Berarti gerantesnya dirasake dhewe. Nggih. Oke. Jadi sempat jualan pecel. Tahun berapa itu, Mas? Tahun sekitar 2016 Pak. 2016. 2016. Oke. Ambil nyanyi apa buat lagu Tipe Mburi Kadung Jeru. Sampai saya diputusin tuh Pak. Putusin apa? Putusin pacar saya Pak. Yang sekarang bukan? Bukan. Oh, tutut. Bukan. Enggak. Gara-gara Istrinya jenengan yang sekarang itu pacar keberapa dulu? istri saya yang sekarang itu dulu selingkuhan saya Pak. Catat ya. Catat tolong ini tidak untuk ditiru ya. Jadi waktu sampean pacaran, tapi juga pacaran karo iki. Iya Pak. Oh. Tapi istri saya yang sekarang itu juga dulu punya pacar 7 tahun. Lucu tuh Pak. Ini baru tak buka di sini nih. Ya nek iku ora lucu iki iso marake gelut iki. Gitu. Oh gitu. Nah terus Oke. saya udah terlalu banyak mempunyai tekanan tuh Pak. Iya. Maksudnya dituntut untuk dari keluarga juga untuk jadi guru. Oh, Dari guru. pacar saya yang zaman itu, ayo kamu tuh kembali Khitoh. ngajar lagi. Kembali ke kita. Ngajar ya. Ngajar lagi, kerja yang masuk kamu mau jualan pecel kayak gini-gini. Terus terjadilah lagu Balungan Kere itu Pak. Oh, jadi balungan kiri itu perasaan hati karena tertekan suruh jadi guru memberontak. Memberontak Pak. Lagune piye ta Mas sing balungan kiri iki sing ref pas sak jroning atimu ki mengungkapkan perasaan itu yang syair mana? Senajan balungan kere ra kendo nyambut gawe. Senajan dalan ra alus sing penting wani terus ya. Ternyata lagu balungan kiri itu majleb itu. Majleb jero banget. Oke. Balungan kiri. Lah iya lagune apa wong sepele. Wong sepele. Sampeyan tadi sepele iki. Pernah Pak? Kerep kadang-kadang. Sering Pak. Oh, sering kelihatan wajahmu tertekan memang. Iya Pak. Jadi munculnya lagu wong sepele itu juga pengalaman perjalanan. Perjalanan Pak. Saya kalau membuat lagu tuh merasakan dari kegelisahan-kegelisahan yang ada ya Pak. Oh, Dan di Wong Sepele itu saya ketemu sama namanya Mas Wawan. awan. Wawan itu dia mengidap sakit lah Pak. Dan dia curhat. Aku disepelekin sekolah anakku nggak mau sekolah Mas. Gitu. Terus dia suka dulu sama lagu Balungan Kere. Terus dari curhatannya dia saya tulis menjadi lagu dan saya juga introspeksi perasaan saya dulu pernah disepelekan. Terus saya tulis sebagai lagu. Jadi lagu itu Wong Sepele Pak. Walah, jadi awake gede jenengan kuwi isine jero masalah kabeh ya, Mas. Agak pelik Pak. Tapi luar biasa ya. Jadi wong sepele iki Mo, ya. Wong Sepele. Jadi pada saat ngobrol dengan orang yang merasa disepeleke itu Ya. jadi syair yang mana? Jujur sedih uripku kaya mangkene Ya. sugih waras durung tau tak rasake urip dhewe tresno ora ana sing gawe. Terus gimana tuh? Kudu sabar mung dianggap wong sepele. Terus itu kan buat teman-teman yang apa Down syndrome dan apa namanya kalau yang itu tuh? Ya, sebagai Disabilitas disabel, itu ya. kan. Dan dia juga kakinya itu
Ahmad Sewu gitu Pak. Heeh. Terus Beliau. saya tulis di liriknya yang untuk beliau tuh mlaku kadang kesandung ora ana sing nulung tangise ning ati rai so tak bendung. Waduh, terenyuh jane ya. Wah. Terus kemudian Darboy. Wah, kemana-mana kalau sekarang ada acara Darboy. Syukur Mas, berapa lagu kemudian yang sudah Anda ciptakan? untuk diciptakan semuanya Sampean sendiri? dari Darboy apa dari dulu Pak? Ya dari dulu lah. Dari dulu Sampean SMP. nyiptake lagu dewe. Oh, Sekitar- SMP. Dari SMP menciptakan lagu Pak. Jadi sampean tuh memang sudah ada darah seni gitu. Gak ada Pak. Nah, Dari mulai SMP dewe. udah keluar dari rumah. Oh, ngamen. Enggak ya tidur sama di studio gitu. Oh. Enggak pernah sekolah. Oh gitu. Ya, Aduh, masalah meneh. masalah lagi. Tapi saya kuliah di UNES. Iya. Hmm. Bapak sama Ibu pokoknya nuntutnya yang penting kamu tuntaskan akademisnya itu. Oke. Jadi sejak SMP akhirnya ngarang lagu. Ngarang lagu. Berapa Totalnya itu? sampai Kalau- sekarang udah sekitar 75 lagu. 75-an. 75 lagu. Untuk yang Darboy Untuk yang Darboy sekitar 35 lagu. 35 lagu. Dari tahun 2016. Bulan pecel itu. Jualan pecel. Jualan pecelannya berapa lama itu? Ya sekitar 1,5 tahun Pak. Masak sendiri? Masak sendiri Pak. Terus bumbunya Cari sendiri Pak. cari sendiri? Ya. Yang ngulek dewe bareng? Ngulek sendiri Pak. Kulaan dewe bareng? Kulaan sendiri. Masih dijual nggak pecelnya? Udah bangkrut Pak. Udah bangkrut. Udah bangkrut. Balungan kirim bledos nih. Oh, balungan kayak bedas jadi bedasannya apik tapi. Amin. Balungan dia jadi gede balungannya ya. Teman-teman, obrolan saya ini menarik karena ternyata Mas Darboy ini perjalanannya bukan mulus-mulus saja. Ya bledrokan ya, naik turun, ketabrak-tabrak, kepukul-pukul, kepencet-pencet. Jadi proses hidupnya juga menarik sampai pada sukses. Saya hanya melihat sebuah keseriusan aja. Serius, konsisten yang ada di situ, di jalurnya dan tidak pernah mengeluh. Ya mungkin waktu mengeluh saya nggak pernah dengar sih, nggak pernah tahu, nggak pernah lapor. Tapi dugaan saya ada sesuatu yang memang mesti diseriusi. Bahkan guru yang diharapkan ya sebenarnya dari pacar dulu, ya, dari orang tua juga. Dari orang tua juga. Guru. Dan ternyata rezeki itu diberikan di banyak tempat. Nah, sekarang rezekinya ternyata jadi seniman, lagunya kemana-mana didengar, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Amin. Dan jualan kayak gini juga. Ini dijual juga. Nah, itu Pak. Ini suatu bentuk yang apa ya Pak? Ngapain sih sekarang di era digital kita masih jualan fisik kan Pak? Lagu. Ya kan Pak? Oh. Tapi saya pengen merasakan zaman dulu, seniman-seniman dulu berjuang membuat fisik dari radio ke radio. Lah ini saya napak tilas kembali Pak. Napak Keluar dari zona nyaman saya. Iya, oke. Tapi mungkin jadi flash disk juga lebih bagus juga sih. Iya mungkin Pak. Oh iya. Ya. Soalnya CD kadang-kadang playernya wis angel aja gitu. Tapi kan bukan karena pengen dengerin doang Pak. Tapi saat kita membeli ini kan berarti ikut menjadi saksi perjalanan suatu seniman itu Pak. Jadi kenang-kenangan loh Pak. Ada ya. Sama nggak buat kaset nggak? Besok itu di Solo kita akan musyawarah sama teman-teman dari Lokananta. Lokananta. Ya. Keren Mas. Kaset Ada dan sih. vinil. Bener. Kaset vinil ya. Karena itu ternyata ada juga sekarang yang orang kembali mencari. Nah, siapa tahu itu terjadi. Mas, Anda sudah beberapa kali, tentu sudah sangat sering lah tampil ke sana kemari. Kalau Anda melihat audiens, wah, Ya. sudahkah cukup ngeklik visi musik Anda dengan, wah ini rada serius sih, Ya. visi musik Anda dengan apa yang diharapkan oleh audiens? Klik sudah cocok bahwa itu konstituen Anda gitu. Ya. Cocok Prima. Pak. Sudah cocok? Sekarang udah cocok. Sudah cocok. Kalau dulu mungkin dangdut itu nonton dangdut ya pengen gelut Pak. Oh Kalau dulu mungkin ya Iya. pengen joget, Oh iya. senggol-senggolan. Kalau sekarang nonton musik, kalau pop jelas kan Pak, ingin bernyanyi meluapkan isi hati. Lah ternyata sekarang di dangdut tuh walaupun dengan musik yang kemasannya
tung tak dang tak gitu-gitu, tapi orang bisa meluapkan isi hatinya, bisa nangis, bisa bercerita, bahkan sampai banyak yang bawa umbul-umbul pakai kata-kata gitu. Dan seperti itu menurut saya, dan ada dari lirik saya yang menjadi soundtrack di hidupnya, terus dia di situ pengen meluapkan emosinya ya. Nah, sampai ada cerita sedikit Pak kemarin saat launching itu kan tiket sold out Pak. Sampai ada yang ngeprint sendiri, bikin tiket palsu. Oh, Ketangkep kan orangnya Pak, ketangkep mau tiketnya palsu. Terus ditanya, kamu ngapain kok sampai palsu tiket? Aku pengen palsu tiket amargo aku udah cari tiketnya udah sold out semua Mas, nggak ada yang jual. Lah kenapa kok pengen nonton Darboy sampai palsu? Soalnya aku kemarin lihat pacarku diboncengin sama orang lain Mas di bawah Jombang. seperti lagu ya. Iya. Lagu apa kuwi? Ojo nangis no Pak. Ojo nangis. Masa ke hatiku yang tak. Nah itu Pak. Dia pengen aku pengen ambiar di sini Mas. Wes masuk. Akhirnya boleh masuk. Boleh masuk. Sampai segitu Pak. Jadi dangdut sekarang tuh apa ya? Yang dari dulu mungkin wah ditiketi malas nonton dangdut. Dan sekarang seniman-seniman dangdut sudah bisa manggung dengan tiketing, itu udah hal yang luar biasa loh. Jadi kan berbagai kalangan sudah bisa menikmati Pak. Gitu. Dan konsep ambiar dari almarhum juga dulu yang sampai sekarang diterapkan itu kan bukan ambiar sih jadi nyanyi gitu. Nyanyi cerebre. Cerebre, tapi kita tuh ambiar itu maksudnya mengambiar ke apa yang udah melepaskan emosinya. Melepaskan, diambiar ke des. Jadi pulang nonton konser dangdut tuh udah seneng gitu Pak. Udah punya motivasi, udah punya semangat dari lirik-liriknya, dari semangat musiknya, seperti itu Pak. Makasih Mas. Ini saya lagi ngobrol dengan Darboy, artis idola saya hari ini. Matur nuwun Pak. Wah ya. Dan ternyata yang menarik pada cerita terakhirnya tadi. Apa itu cerita terakhirnya? Di tengah kondisi orang yang ingin nonton dan tiketnya sold out, sampai membuat tiket palsu. Dan yang menarik adalah setelah dilakukan in-depth interview dan ternyata anaknya boleh masuk. Ternyata di Darboy, di musik ada juga kemanusiaan yang adil dan beradab dengan memasukkan dia. Mas, makasih ya. Sukses albumnya. Amin, Cidro Asmoro. Segera saya putar ini. Amin. Semoga jadi soundtracknya perjalanan Bapak. Ini 10 lagu serangkaian kisah saya Pak. Dari jualan 10 pecel. Lagu. Dari jualan pecel sampai saya menikah Pak. Aduh. Terima kasih. Kita akan ngobrol lagi pada kesempatan yang lain yang kita harapkan ini akan menjadi artis legend Indonesia. Amin. Terima kasih semuanya. Matur nuwun.